Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di sawah. Ingin sedikit bercerita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Hari ini tanggal 22 Januari 2022. Jadi gini guys, si judulnya mungkin nanti akan saya bikin investasi saham ala-ala orang kampung. Ya, jadi dalam bentuk mungkin agak berbeda. Yang biasanya saham itu investasinya kepada perusahaan-perusahaan, kita beli saham. Wow, itu banyak pohonnya guys, pohonnya banyak burung. Nah ini, oke, lanjutkan. Ya, biasanya investasi saham itu terhadap perusahaan-perusahaan yang biasanya seperti yang kita ketahui, kita akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, dividen yang biasanya dibagikan setiap tahun satu kali, ada juga yang 1 tahun 2 kali. Dan yang kedua, capital gain ya, dimana keuntungan yang didapatkan berdasarkan nilai perusahaan tersebut, yang semakin lama biasanya semakin naik kalau perusahaannya berkembang. Nah, buat kita orang-orang kampung nih yang nggak tahu apa kurang paham tentang investasi di saham ini, sebenarnya kita juga bisa berinvestasi di kampung dengan keuntungan dan hasil yang mirip-mirip dengan kita investasi di saham, yaitu memiliki dividen dan nilai capital gain yang akan terus bertambah setiap tahunnya. Apa itu? Ya ini, investasi di sawah guys. Ini saya kenapa bisa bilang seperti itu, karena ini pengalaman saya pribadi selama mungkin sudah sekitar berapa tahun ya. Ini saya beli 2008, sekarang 2022, berarti udah hampir 14 tahunan ya saya memiliki sawah ini. Dan memang hasilnya seperti itu guys, sudah terbukti ya. Jadi ini bukan karangan semata, ini berdasarkan pengalaman nyata. Ini saya cerita aja kenapa saya bisa bilang begitu. Ini sawah saya itu luas tanahnya 22 ditambah 7 ya 29 are, 30 lah, 30 are. Kalau di tempat saya itu namanya are. Satu arenya itu 100 meter persegi, berarti kalau 30 itu 3000 meter persegi ya guys, 3000 meter persegi. Ini maaf nih untuk ininya view-nya gak begitu, kurang bagus karena banyak embun. 3000 meter persegi. Nah ini dulu saya beli harganya 2,5 juta per are atau per 100 meter persegi, dan sekarang nilainya udah
10 jutaan mungkin ada yang mau ya sekarang ya. 10 jutaan berarti sudah 4 kali lipat ya, atau 400%. Nah itu bisa kita katakan sebagai nilai capital gainnya guys. 400% dalam 14 tahun. Tinggal dihitung aja 400 dibagi 14 berarti berapa persen per tahunnya. Sekitar 30 ya, 30% kah atau 25%an kah? Sekitar 25%an lah ya. 25% per tahun capital gainnya guys. Nah, kita coba bandingkan dengan nilai investasi kalau kita invest di saham. Ya, saham kan nggak gimana perusahaannya ya guys. Ada yang bisa lebih dari 25%, ada juga yang pertumbuhannya pertumbuhannya memang nggak tumbuh, bukan naik malah turun. Ya kita tidak tahu. Nah keuntungan investasi sawah, nilai capital gainnya sudah bisa dipastikan guys, pasti. Gak mungkin nilai tanah, nilai sawah itu semakin lama akan turun, tidak mungkin, pasti itu akan naik. Dan yang saya buktikan di daerah saya sendiri, ini kenaikannya bisa sampai dengan 25%. Sebenarnya itu juga tergantung daerah ya. Ada yang kenaikannya mungkin cepat, ada juga yang tidak. Kebetulan daerah saya ini dekat pemukiman warga, ini bisa dilihat. Nah itu pemukiman warga, tidak begitu jauh. Jadi kenaikannya ya sedang lah ya, cepat enggak, lambat juga enggak. Kalau yang jauh mungkin ya tidak akan seperti ini, mungkin setahun sekitar 10 sampai dengan 15%, tapi pasti naik. Itu ya. Ya ini salah satu keuntungan berinvestasi di tanah ya. Nilai capital gainnya udah pasti tidak mungkin turun. Walaupun ada resiko, tetap ada resiko. Resikonya paling tanah ya, kalau misalkan di daerah yang gampang terjadi bencana alam, longsor misalkan ya, kena longsor atau kena banjir, itu bisa saja mungkin nilainya turun ya. Ya kita harus pintar-pintar dalam memilih lokasi juga. Dan yang kedua, itu yang pertama ya, kedua ini nilai dividen. Sawah ini saya sewakan ke petani yang ada di sekitar dengan cara bagi hasil. Dari 30 are ini saya sewakan 6 kintal setengah. Kalau dirupiahkan 6 kintal setengah itu kita ambil rata-ratanya aja ya, 1 kintalnya 400.000. 6 kali 4 2.400.000 ya, yang setengah kintalnya 400, berarti 2.200.000, berarti 6.200.000. Kalau dirupiahkan kalau dirupiahkan 6 kintal setengah itu 2.600.000 dengan nilai padi kering, padi basah ya, itu 400.000 per kintal. Jadi ini panennya kan dalam 1 tahun 3 kali ya. Berarti saya dapat dividen per 4 bulannya itu 2.600.000 tadi ya. Ini buat teman-teman yang mau, yang dilihat di layar itu adalah perusahaan semen guys, perusahaan semen. Jadi perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik sekarang sudah mulai masuk ke kampung-kampung juga. Nah itu dividennya. Nah ini bila dibandingkan dengan saham, kita investasi di saham, dividennya maksimal kan dapat dua kali ya, 2 kali. Kalau di sawah ini bisa 3 kali guys.
Ya walaupun lagi-lagi yang namanya bercocok tanam juga terkadang ada turun naiknya juga, atau kadang-kadang juga tidak bisa ditanami karena tidak ada airnya. Ya lagi-lagi kita harus pandai-pandai memilih lokasi juga. Untuk di sawah ini ya kalau kita mau hitung 2.600.000 per 4 bulan, berarti dalam 1 tahun kalau kita terima 3 kali berapa ya, 7.800.000 ya. 7.800.000 dalam 1 tahun. Kalau misalkan anggap saja nilai investasi saya dulu ini, saya beli dengan harga 2,5 juta dikali 30 berarti 75 juta ya. 75 juta itu modal saya dulu dan mendapatkan dividen 7.800.000 per tahun. Berarti 10% dong dividennya. Luar biasa. Itu kalau di perusahaan-perusahaan, kalau investasi di saham lah ya, ya jarang banget yang ngasih dividen 10% per tahun, itu udah jarang banget. Ada tapi sangat jarang ya. Paling berapa persen gitu ya, 2%, 3% gitu. Nah ini keuntungannya juga kalau kita investasi di sawah, dapat dividennya 3 kali per tahun dan nilai persentasinya pun cukup tinggi. Gimana kalau saya jelaskan seperti ini, apakah teman-teman tertarik untuk investasi di sawah? Jadi jangan anggap kalau kita berinvestasi di kampung itu nggak untung, malah untung guys. Dan nilai keuntungan yang bisa kita ambil juga bisa dikatakan pasti ya. Ya walaupun ya tetap ada resiko gitu. Ya mungkin itu aja sharing untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.